seluruh penataan ruang harus berakar pada budaya masing-masing. Resiko yang akan kita kelola dan apa yang kita bisa optimalkan menjadi titik pusat dari pengembangan struktur ruang Jawa Barat ke depan. Tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang memiliki akselerasi leluhur, bahasa saya. Hari ini kita membahas harapan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang ingin menginkulturasi ruang Jawa Barat dengan budaya Sunda maupun yang berkembang di sana. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas di dalam hal ini, yaitu pertama mengenai pemaknaan ruang Jawa Barat itu sendiri. Sudah seharusnya kita kembali kepada toponimi yang berkembang dari asal muasal sampai sekarang. Seperti penggunaan kata Cimahi yang artinya air yang cukup, Pangandaran yang artinya pangan untuk orang-orang pendatang. Asal muasalnya memang sudah ada penamaan wilayah tersebut karena memang ruang di sana dimaknai sedemikian rupa. Setelah langkah pertama kita kembali ke toponimi, maka yang kedua adalah bagaimana kita melihat ekosistem dari Jawa Barat itu sendiri atau yang dikenal dengan ecoregion. Kalau kita boleh partisi Jawa Barat ke dalam 4 lapisan, maka bagian utara di situ di daerah pantai disebut ada lahan basah Pantura Jaseng, dataran aluvial yang sangat subur dengan produksi primer dan dominan lahan basah. Sehingga itu menyebabkan daerah sana menjadi sawah pertanian yang tentu saja menjadi salah satu lumbung pangan di Indonesia. Yang kedua adalah agak naik ke atas, ada dataran perbukitan pluvio-vulkanik Jabodetabek, terutama di daerah Bogor ke atas. Itu juga subur, vegetasi ternak, rawa air tawar, dan fungsi estetika. Sehingga nggak salah sana ada kebun teh dan juga banyak tempat wisata. Nah, sejajar dengan itu ke arah Kuningan, itu ada Anticlinorium Sanggabuana Ciremai, penyangga dunia, di mana Sanggabuana ini betul-betul memiliki biodiversity aset yang tinggi dengan batuan sedimen karbonat dengan kars, sehingga kemudian menjadi salah satu penyumbang jasa lingkungan yang tinggi. Nah, agak naik ke atas, keempat itu ada bentang vulkanik Parahyangan mengelilingi Bandung. Itu ada keagungan alam, sehingga kemudian banyak juga kesuburan dan keindahan lanskap di sana, atau yang kenal juga dengan Kerucut Bandung. Nah, baru terakhir ke selatan, itu ada bentang pegunungan selatan, dominasi perbukitan dengan fungsi ekologis dan penyimpanan air. Jadi jangan salah kalau di sana juga banyak sekali tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, kalau kita melihat dari ecoregion tersebut, maka kita kembali lagi kepada apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, ada sejarah yang perlu kita perhatikan bagaimana Belanda kemudian membagi tata air dari Jawa Barat ini dengan memperhatikan bagaimana daerah-daerah aliran sungai, 4 klaster pegunungan sampai ke bawahnya. Nah, ini juga menjadi penting untuk mempertahankan microclimate dari kawasan Jawa Barat. Tapi tidak hanya itu, tata ruang juga selain itu harus bisa meminimalisir resiko dan memanfaatkan potensi yang ada. Risiko yang pertama yang harus kita sikapi adalah kerentanan terhadap perubahan iklim, terutama bagaimana kenaikan suhu dan curah hujan ekstrim itu bisa mengganggu pola sumber daya air dan juga tentu ketahanan pangan. Selain itu juga rentan dengan banjir pesisir dan juga longsor. Nah, ini yang harus diperhatikan, bagaimana kemudian kejadian banjir itu semakin sering, terutama di daerah pesisir utara dan longsor di daerah tengah maupun di selatan. Selanjutnya, kita juga harus bagaimana kelompok rentan yang ada di Jawa Barat, khususnya dari 50,35 juta masyarakat, 3,25-nya rentan terpapar dengan kondisi alam yang beresiko tadi. Dari situ kita lihat ada 357.000 itu penduduknya rentan, dan diantaranya adalah penduduk miskin atau sekitar 351.000. Kalau kita lihat dari bandingkan dengan tahun lalu, hanya terjadi penurunan yang sangat kecil dari jumlah miskin ini. Artinya tata ruang yang selama ini dikembangkan Jawa Barat belum bisa meminimalisir miskin yang ada di Jawa Barat secara signifikan.
Inilah PR besar, bagaimana kemudian dalam revisi tata ruang Jawa Barat diharapkan bagaimana agar penataan ruang ini lebih bisa berpihak kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, potensi alam yang perlu kita maksimalkan tentu tadi dari melihat jasa ekosistemnya, ada beras untuk pangan, sayuran, kebun teh, dan tentu juga ikan air tawar. Jawa Barat terkenal dengan penganan alamiahnya, dan ini yang harus terus dilestarikan dan menjadi brand dari Jawa Barat itu sendiri. Yang kedua tentu wisata ya. Kalau kita lihat ada 4 klaster pegunungan yang mengelilingi Bandung, itu sudah sangat terkenal dari Malabar, Tangkuban Perahu, banyak sekali orang di sana. Lalu juga dengan Ciremai, itu daerah yang juga sangat sejuk dan sangat indah untuk bisa dikunjungi. Lalu juga kemudian ada di sekitar Bogor, Cianjur, banyak yang berpendapat salah satu situsnya adalah tempat asal muasal peradaban juga yang sudah lama. Harusnya keempat klaster dari pegunungan inilah yang harus dikonekkan untuk menjadi satu journey pengalaman ruang dari wilayah Jawa Barat. Apalagi permukiman Jawa Barat juga mempunyai tatanan struktural yang memang unik dan khas, dan ini yang harus dilestarikan ya. Bukan hanya dari sisi arsitektural bangunan, tetapi dari pembagian pola ruang dari sana. Oleh karena itu, kami menyarankan memang dalam revisi rencana tata ruang harus kembali dulu ke awal, menginventarisir berbagai toponimi yang ada, memetakan kembali nilai jasa lingkungan yang masih bertahan sampai saat ini, dan kemudian kita modelkan apa saja dampak dari perubahan iklim untuk 30 tahun ke depan, apa risiko bencana yang kita sudah alami sekarang dengan sejarah yang 30 tahun ke belakang, sehingga kita tahu betul risiko yang akan kita kelola dan apa yang kita bisa optimalkan. Untuk itu, kebudayaan masyarakat, bagaimana dalam mereka bermukim, bermata pencaharian, harus menjadi titik pusat dari pengembangan struktur ruang Jawa Barat ke depan. Oleh karena itu, kami sangat mendukung bahwa di Indonesia sebaiknya seluruh penataan ruang harus berakar pada budaya masing-masing. Dengan itu kita bisa menemukan keindonesiaan dalam tata ruang kita. Kita ketemu lagi pada 3-4 khas berikutnya.